Pada pagi hari ini kita akan mempelajari salah satunya adalah dari mata kuliah filsafat ilmu ya. Yakni adalah bagaimana kita belajar tentang definisi dulu apa itu filsafat. Apa itu filsafat? Kemudian apa itu ilmu ya? Dan apa itu filsafat ilmu? Di sini ada dua hal yang berbeda ya. Pertama ada filsafat, ada ilmu, kemudian bagaimana dihubungkan menjadi filsafat ilmu. Nah, untuk mata kuliah pengantar filsafat ilmu ya, maksudnya ini adalah kita belajar pengantar dulu ya, belajar daripada definisi. Apa sih filsafat itu? What is philosophy? Apa itu filsafat? Nah, filsafat ya dalam bahasa Yunani adalah philos ya. Nah, ini kita baca dari secara etimologi dulu ya. Secara etimologis adalah philos ya, yang berarti artinya adalah cinta ya. Cinta dan sophos adalah kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Nah, dalam konteks ini adalah mencintai sebuah ilmu ya. Dengan ilmu kita akan bisa berperilaku dan bersikap arif dan bijaksana. Itu salah satu. Filsafat juga didefinisikan bahwa kita mempelajari tentang segala sesuatu yang ada maupun yang tidak ada ya. Bahasanya begitu kalau kata para kaum filosof ya, ada Aristoteles, Plato, Socrates, Thales, Anaximenes. Nah, itu tokoh-tokoh filosof ya. Nah, filsafat adalah proses berpikir ya. Filsafat adalah proses berpikir kritis ya. Berpikir kritis. Nah, ini salah satu corak dari filsafat ya. Dia lebih mengedepankan pada akal dan rasionalitas. Dari belajar filsafat adalah memfungsikan akal pikiran kita untuk mempertanyakan tentang segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, bahkan yang tak ada pun juga bisa ditanyakan. Tapi dalam konteks ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh René Descartes, filosof René Descartes dari filsafat barat modern. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi di sini kalau tidak berpikir maka tidak ada. Adanya cuma di absennya. Maka proses berpikir ini menjadi sangat penting ya. Berpikir kritis ya, nanti juga akan berdampak pada berpikir ilmiah ya. Nah, berpikir ilmiah ya. Nah, berpikir itu adalah mempertanyakan segala sesuatu yang ada maupun yang tidak ada. Yang ada maupun yang tidak ada. Nah, filsafat adalah membangun penalaran kritis kita ya. Apa sih penalaran itu? Apa penalaran itu? Coba ada yang bisa menjelaskan? Kalau 1 tambah 1 adalah 2. 3 tambah 3 2 tambah 2 bisa 5 ya kalau ilmu sosial ya. Nah, itu kan berbeda ya, bagaimana pola penalaran yang dibangun seperti yang kedua ilmu ya. Nah, di sini adalah
salah satu corak berpikir filsafat ya. Nah, corak berpikir filsafat ini yang harus kita tekankan ya. Ada kritis, sistematis ya, komprehensif, objektif ya. Objektif itu sesuai dengan fakta ya, bukan sesuai dengan halusinasi atau khayalan kita ya. Objektif ya. Kalau pendapat diri kita namanya subjektif ya. Objektif itu sesuai dengan fakta, apa yang nampak, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, itu objektif sesuai dengan bukti dan ada. Kemudian ada radikal. Radikal ini sampai ke akar-akarnya. Ini salah satu corak berpikir ya. Dia mempertanyakan segala sesuatu yang ada. Setelah ada jawabannya, kemudian dia mempertanyakan lagi. Dari pola berpikir kita sering mempertanyakan, ini adalah akan membangun pola berpikir kita untuk selalu meneliti dan rasa ingin tahu. Nah, filsafat ini dibangun pertama adalah ada kesadaran, ada rasa ingin tahu ya. Nah, ini harus dimunculkan ya, ada rasa ingin tahu ya di dalam diri kita. Pertama, kemudian ada rasa skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Ada ragu-ragu ya, keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu bukan keraguan-raguan yang negatif ya, atau apa istilahnya aneh-aneh, bukan ya, bukan yang itulah ya. Keraguan-raguan itu mempertanyakan setiap gagasan atau ide-ide yang dibangun oleh pemikiran-pemikiran orang lain, apakah itu benar atau tidak. Keraguan-raguan, apakah Tuhan itu ada tidak. Nah, ini akan melahirkan kita untuk selalu mempertanyakan dan rasa ingin tahu. Misalkan kayak anak bayi ya, kalau masih bayi umur 7 bulan, 8 bulan sampai 2 tahun kan rasa ingin tahunya tinggi ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana bayi yang sejak kecil itu belum terbangun daya pikirnya itu sudah memiliki rasa ingin tahu, ingin memegang itu, ingin melihat itu. Nah, dari sini dalam konteks filsafat kita setelah dewasa dibangun rasa ingin tahu kita untuk berpikir, untuk meneliti lebih jauh. Kenapa pohon pisang itu warnanya bisa kuning? Nah, kenapa kursi ini bisa terbentuk seperti ini? Nah, ini kan ada rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu yang kemudian akan melahirkan sebuah penelitian atau riset yang lebih dalam, yang sehingga akan melahirkan sebuah keilmuan atau ilmu pengetahuan ilmiah ya. Seperti itu ya. Nah, ya. Dan 3 cabang daripada filsafat. Nah, ini secara umum ya. Pertama ada ontologi, ada epistemologi, nah ini nanti ya dipelajari. Ada aksiologi. Nah, ini ya. Ontologi itu tentang ilmu tentang hakikat ya, hakikat yang ada. Epistemologi itu adalah tentang bagaimana mencari sumber pengetahuan, terutama pada bagaimana sih sumber pengetahuan dari ilmu pariwisata syariah itu didapat dari mana sumber pengetahuannya. Nah, ini dipelajari di sini ya, nanti ada metode langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian ada namanya aksiologi. Aksiologi ini adalah output atau nilai manfaat sebuah ilmu. Nah, kita belajar pariwisata syariah itu manfaatnya apa nanti? Produknya itu apa? Nah, ini harus jelas. Misalkan nanti punya industri halal apa-apa ya, atau mungkin punya rumah makan yang halal, atau punya travel yang sudah terlegitimasi oleh MUI kan? Nah, ini harus jelas output dari ketika kita belajar di bidang terutama di disiplin pariwisata syariah ini jurusan kita. Harus ada tahu nanti ke depannya kita harus seperti apa setelah lulus. Harus punya bayangan dan ada nilai aksiologinya. Ada nilai manfaatnya. Kalau kita sekarang belajar itu pada tahapan epistemologi ya, berproses ini ya.
proses mencari sumber pengetahuan atau ilmu pengetahuan ya. Nah ini didapat dari mana?